suara. Selamat sore kepada para peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore juga kepada narasumber yang saya hormati, Kak Ria Enes dan adik Susan yang tetap imut. Terima kasih juga kepada Harian Surya dan Tribun Jatim yang telah merelay di channel YouTube. Terima kasih pada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini mengusung tema Seni Pengelola Public Speaking. Di sini saya Abdillah Irsyadi Dedat atau bisa dipanggil Iris dan saya dan sahabat saya Nagita bertugas menjadi moderator akan memandu acara ini. Selanjutnya kurikulum vitae Kak Ria. Kurikulum vitae Kak Ria akan dibacakan oleh sahabat saya Nagita. Silakan Nagita. Lahir di Kota Malang 29 Juni 1968. Sekolah di Malang hingga SMA. S1 di Universitas Sutomo Surabaya. Sarjana Komunikasi tahun 1995. Memulai karir sebagai penyiar radio dan presenter TVRI Surabaya. Hingga tahun 1993 rekaman lagu Anak 12 album hingga tahun 2005. Rekaman 2 single lagu Anak bersama para mantan penyanyi cilik yang tergabung dalam SMA Save Lagu Anak hingga tahun 2019 lalu. Dan single terbarunya Susah Nyanyi Lagi rilis Februari lalu. Penghargaan Golden Award diraih untuk album Susan Punya Cita-Cita dari perusahaan kaset HDX. Menjadi host TV swasta nasional untuk berbagai acara anak. Mendirikan Sanggar dan PAUD Dunia Susan sejak tahun 1996 hingga sekarang. Menjadi narasumber acara-acara parenting, pendidikan, dongeng, lagu, dan menjadi juri film, pendidikan, dan lain-lain hingga sekarang. Menikah dan dikaruniai 3 orang putri yang menginjak usia remaja. Dengan kemampuan ventriloquism-nya melalui boneka Susan yang diciptakan sejak tahun 1901, Ria fokus pada pendidikan melalui dongeng dan lagu-lagu anak yang dikemas secara menyenangkan. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan singkat overview Yayasan Peduli Kasih ABK. Yayasan Peduli Kasih ABK berdiri sejak tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK-nya sendiri. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK memang bukan tempat terapi ABK ataupun bukan sekolah. Kegiatan yayasan selama ini terbagi menjadi 2, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan saat ini terbagi menjadi online dan offline. Seperti dalam slide ini, kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai pemberdayaan ABK dan orang tuanya serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK. Tempat berkegiatan di Manyar Sabrangan 1A Surabaya dan Manggis Tengah 4T58 Pondok Chandra Waru Sidoarjo, atau bisa dilihat di website www.ypedulikasihapk.org atau bisa melalui Instagram yayasan yaitu @ypedulikasihapk. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sawitri selaku Ketua Yayasan memberikan sambutan. Ya, terima kasih Mas Iris sama Mbak Nagita. Ya, halo ini Mas. Ini
Mas Andre, terutama untuk Mbak Ria, Kak Ria, Enes. Ini Andre cerita dong tentang bukumu. Buku saya Tentang apa? Judulnya apa? judulnya Suara Hati Dewasa. Dewasa apa? Suara hati. Oh, Suara Hati Dewasa Berkebutuhan Khusus. Iya. Terus bukunya tentang apa? Tentang menceritakan Hidupmu. Oh, isi perasaanmu juga. Iya. Wes, jatuh cinta juga ya kamu. Iya. Aduh, Kak Ria nanti cerita ya apa ke Kak Ria ya, gimana Susan bisa jatuh cinta enggak gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, bawa ya ini mohon diapresiasi karyanya Andre ini. Ya, harganya berapa Andre? 80.000. Di luar ongkos kirim ya. Karya masa ini apa bonekanya cuma Susan, yang laki juga dong kayak Andre ini ya. Boleh pesan ya? Saya boleh pesan bukunya ya? Boleh dong, makasih. Dikirim ya. Insya Allah nanti kita kontak. Terus kemudian kita juga ada pameran karya ABK, insya Allah tanggal 21 Maret. Nah ini contohnya nih lukisannya Andre nih, Andre yang lukis dipercantik oleh mamanya, kakak adikmu ya juga, ya terus dipercantik lagi oleh memang crafter kami menjadi sebuah hiasan dinding, tas, tote bag dan sebagainya. Jadi jangan lupa 21 Maret jam 16 sampai 17 ada acara pembukaan pameran dan juga penutupannya tanggal 4 April. Terima kasih. Lanjut Mas. Lanjut Mas Iris. Ya, ayo sayang. Sekarang ini ada pertanyaannya Kak Ria. Oke. Bagaimana Kak Ria bisa mengisi suara Susan tanpa kelihatan sedang berbicara? Oke. Ya, Kak Iris, Kak Nagita, dan semua yang hadir pada acara kelas online ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya kasih contoh dulu ya Kak Iris ya. Yang kalau tadi Kak Iris bilang bisa berbicara suara perut, buktinya apa? Gitu. Sini San, kamu sini. Apa sih? Ini loh teman-teman udah pada nunggu. Aduh, siapa sih? Ini loh, coba. Oh ya ampun. Tuh ada Kak Nagita, ada Kak Iris, ada teman-teman dari rumah yatim. Ada banyak banget. Yang tadi juga ada penulis juga. Kak Irsyad ya tadi ya? Oh iya. Kasih salam dulu dong. Salam. Ya, kasih salam. Oh ya, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku seneng aku ketemu wong-wong pinter ini. Iya, orang-orang yang pintar, teman-teman yang berani, teman-teman yang punya niat kuat untuk belajar ya. Iya Kak Ria, lah aku lah kadang-kadang ini lo males. Nah, jangan. Mereka tetap semangat belajar online. Oh iya ya. Makanya perlunya ketemu meskipun secara virtual juga untuk saling memberikan semangat. Oh gitu ya. Coba kamu tadi nggak diajak virtual sama Kak Ria. Ya turu. Turu. Tadi ada yang bertanya. Udah tanya tuh Kak Iris ya. Pertanyaannya bagaimana bisa berbicara suara perut, begitu ya? Bukan, bagaimana Kak Ria bisa mengisi suara Susan tanpa kelihatan sedang berbicara? Oh, itu namanya ventilasi. Loh, kok ventilasi? Itu ventilasi jendela. Atau loh, seni suara perut yang disebut ventriloquist. Memang itu semua dipelajari. Jadi sebetulnya kita ini selalu belajar. Ya iyalah. Jadi belajar itu dari buayan, sejak buayan sampai liang lahat.
Salah satu yang Kak Ria pelajari adalah seni berbicara tanpa kelihatan bibirnya bergerak, gitu ya. Itu namanya ventriloquism. Nama ilmunya ventriloquism. Nek sing ngomong Kak Ria, nek sing ngomong disebutnya ventriloquist. Lale aku Kak Ria. Kalau Susan disebut fan figure atau boneka yang diisi suaranya. Loh, aku itu refill. Lah kan kalau diisi suaranya lah refill, bukan refill. Isi ulang. Iya dong. Enggak. Ya gitu, seolah-olah kami berbicara berdua. Loh, memang iya toh? Seolah-olah berbicara berdua. Padahal semuanya ada di sini. Ada di sini, di sini. Lah aku, kamu itu apa ya? Hanya sebagai sarana ya, adik-adik ya. Jadi boneka itu sebagai sarana seperti para pendongeng, para puppeteers atau pemain boneka atau ventriloquist yang selalu memainkan boneka, memakai sarana dalam pembelajaran. Kalian juga, public speaking ini juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kayak gitu. Kak Ria. Ojo ngomong maneh nek gorong ditakoki. Oh iya. Maaf. Begitu, Iris. Enggak diterima. Iya. Karena kita. Iya, ada itu mereka berdua. Kak Nagita sama Kak Iris. Kak, ya saya mau menanyakan pertanyaan lagi. Dulu Kak Ria belajar dari mana Ventriloquism. Tuh kan, istilah ini seperti baru terdengar oleh kalian ya. Iya, ketara. Soalnya ngocaya itu gak jelas. Iya, ini istilah asing. Memang ini bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya, ki-nya diganti K. Cuman gitu aja. Ventriloquist. Nah, bukan ventriloquist ya. Bukan bukis. Karya belajar dari teman-teman yang sudah mempelajarinya lebih mendalam. Kak Ria belajar dari guru-guru yang sudah yang mendahului seni ini, yang kebetulan beberapa bulan yang lalu beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih, San? Bonekanya namanya Tongki. Ventriloquistnya namanya siapa? Pak Gatot Sunyoto. Namanya Pak Gatot Sunyoto sebagai pendahulu Kak Ria. Ada juga senior-senior Kak Ria yang lain, termasuk ada juga Kak Agus DS. Banyak deh pokoknya. Dan Kak Ria belajar juga tidak instan, tidak tiba-tiba seperti ini. Baru berpuluh-puluh tahun, baru akhirnya kemudian keterampilan itu tergali. Sehingga kalian melihatnya seperti tidak bergerak bibirnya Kak Ria. Ya, itu semuanya berdasarkan latihan. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Kalau tidak biasa, tidak bisa. Makanya perlu dilatih. Mumpung adik-adik masih kecil ya. Yang udah tua, tidak ada kata terlambat. Tidak harus juga kok belajar ventriloquist. Belajar kehidupan terutama. Iya, setuju. Gitu Kak Nagita. Terus mau nanya aku apa? Loh, namanya Susan. Emang narasumbernya Susan? Loh, aku kan ya bisa toh Kak Ria? Oh iya, bisa. Iya. Mau tanya lagi. Iya, boleh. Kami kan dari Yayasan ABK dengan berbagai macam ABK-nya. Apakah belajar bisa juga digunakan sebagai terapi ABK? Maksudnya saya ulangi lagi ya. Kami kan dari Yayasan ABK dengan berbagai macam ABK-nya. Apakah belajar ventriloquism bisa juga digunakan sebagai terapi ABK? Nah itu betul. Kenapa sih ngagetin aja? Kak Iris nyebut ventriloquistnya wis bener. Iya, baru menyebut yang kelima, keenam baru betul. Bisa Kak Iris, sebetulnya kalau tadi Kak Ria bilang ventriloquism ini bisa menjadi sarana pembelajaran, bisa juga untuk entertain, untuk sulap, untuk apapun
apapun, ya kan? Tergantung di mana fokus kalian atau keterampilan khusus kalian. Dan ventriloquism ini ilmu berbicara dengan suara perut atau ilmu yang mempelajari tentang menghidupkan atau menyulap suara. Seolah-olah suara itu berasal dari sumber yang lain, padahal sumbernya sama. Nah, bisa dilatih karena sebetulnya pembelajaran dengan media boneka, dengan cara bermain, dengan cara berdialog, dengan cara mendongeng, itu sangat efektif. Jadi, ventriloquism ini bisa diterapkan dari orang tua ke anaknya, atau dari kakak ke adiknya, atau dari yang lebih tua ke yang lebih muda, antar teman juga bisa. Nah, kalau sebagai ventriloquist kita yang berbicara ini, bibir disamarkan supaya tidak bergerak. Kalau aku, ya, kalau Susan ya harus bergerak, terutama kalau lagi ngomong. Kalau nggak ngomong jangan bergerak. Nah kalau cuma geleng-geleng gini, goyang-goyang kepala, terlejang. Oh boleh, boleh. Justru kalau Kak Ria berbicara, Susan terkesan mendengarkan. Loh, ya enak akan dengar Kak. Oh iya, jadi orang tua juga bisa, kakak-kakak mentor juga bisa untuk ada bonding. Pertama dalam kita berkomunikasi itu adalah menjalin hubungan, ya kan? Berkomunikasi itu menjalin hubungan. Ada hubungan yang baik antara si pembicara dan si pendengar. Suara saya bisa didengar dengan baik? Coba angkat begini kalau baik. Oh bisa ya, oke. Syukur. Jadi bisa banget Kak Iris. Jadi bisa banget kalau ini sebagai sarana pembelajaran. Nah kalau untuk sebagai ventriloquistnya, si pembicara, dia harus benar-benar artikulasinya terdengar jelas. Jangan sampai bibirnya tidak bergerak tapi tidak bisa dimengerti oleh pendengar. Misalnya nih, saya memaksakan diri untuk bibir saya tidak bergerak. Tapi apakah kalian bisa mendengar dengan baik kalau saya berbicara seperti ini? Adik-adik, nanti kalau misalnya kalian sudah pulang, jangan lupa ya untuk cuci tangan dulu. Nanti kalau cuci tangan pakai sabun. Kalau pakai sabun nanti nggak bisa ya pakai itu, hand sanitizer. Gak ngerti kali ya? Nah kan, makanya karena sebetulnya bibir seolah-olah tidak bergerak, itu mengurangi artikulasi. Sedangkan kalau kita berbicara, public speaking, itu apalagi penyiar, dubber, voice over, presenter, moderator, itu juga berbicaranya artikulasinya harus jelas. Jadi membunyikan huruf-huruf itu sejelas mungkin, ya kan? Sehingga pendengar tuh enak dengernya gitu. Nah, sebagai ventriloquist, bedanya adalah kita menahan diri supaya bibir tidak bergerak. Dan itu pasti mengurangi artikulasi. Tapi kan nggak semua. Iya, betul-betul. Maksudnya itu nggak semuanya huruf bisa itu Kak, bisa jelas. Biasanya huruf yang tidak jelas itu hanya beberapa aja. Bilabial, huruf-huruf bilabial. Bilabial itu apa Kak Ria? Apa sih? Iya. B, P, M. Pokoknya yang kalau kita menyebutnya itu hurufnya itu dibunyikan oleh bibir. B, P. Nah kan bibir, nah itu yang susah. Kalau misalnya huruf-huruf yang dari dalam, misalnya gitu itu lebih gampang. Kakiku kena aku. Ya, itu masih gampang. Kakek. Coba kalian tirukan sekarang. Susan mau kasih kalian tebakan. Bukan tebakan sih. Tirukan apa yang Susan ucapkan. Gampang banget. Oke ya, dengerin baik-baik ya. Gimana, San? Kakek. Kok kuku kaki kakakku kiki kaku kek. Aduh panjang banget. Ada yang bisa nggak? Cepetan. Ayo. Mau dipelanin?
Temponya dikurangin, San. Temponya yang lambat, coba. Kakek, kuku, kaki, kakakku, kiki. Ah, ada yang bisa? Coba. Siapa yang mau coba? Ada Kak Sulis. Andre ini ada masalah dengan artikulasinya Mbak Karya. Jadi Kok kuku-kuku? Kaki kakakku? Kiki, kaku, kek. Kiki. Yeay. Oke, Kak Andre ya. Bagus. Karena depannya K semua kan, semua ada dari dalam kan kalau K, tapi kalau B, P, M, wah, angel. Makanya butuh latihan bertahun-tahun ya. Ada pertanyaan berikutnya? Ada. Mau pakai pertanyaan dari Kak Iris, mau bercanda. Kak Ria, itu gimana Kak Ria caranya itu bisa itu kayak ngeluarin suaraan ketukan pintu itu loh. Suara apa? Membuka pintu. Ketukan pintu. Ketukan pintu. Oh ini. Kayak gitu. Gitu. Yang kayak tadi, ketukan pintu itu loh. Yang tok gitu ya. Iya. Tok. Itu kamu. Ini sekarang Karya. Siapa itu? Ya kayak gitu. Ini suara nenek ya. Siapa di luar? Ini Karya ini ya, tidak menyembunyikan gerak bibir ya. Sama Susan ya. Siapa di luar? Saya, Nek. Oh, ada apa ke rumah nenek malam-malam? Saya tidak tahu, Nek. Saya ini tersesat, Nek. Oh, tersesat. Kenapa anak kecil malam-malam begini kok berkeliaran? Nek. Bukain pintunya, Nek. Buka aja sendiri. Itu sudah terbuka sedikit. Saya masuk ya, Nek ya. Silakan masuk. Iya. Lebar banget pintunya. Dan masuk. Iya. Udah masuk sama nenek. Nah kan itu kan ventriloquist bisa memainkan atau merubah banyak suara. Bukan hanya suara anak-anak, tapi juga nenek-nenek. Suara om-om. Suara om-om. Mau kemana kamu? Kamu masih kecil, berkeliaran malam-malam begini. Ayo, pulang kamu. Iya, Om. Aku tersesat, Om. Ayo pulang. Nanti kamu dicari sama ibumu, sama bapakmu. Iya, Om. Saya tulang ya, Om. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Kayak gitu. Sampai ketawa banget itu Kak Andre itu. Kak Ria. Ya. Ini ada pertanyaan dari Nagita. Oh, mana Nagita suaranya? Nomor 4. Dulu Kak Ria kan penyiar radio. Terus bagaimana awalnya kok tiba-tiba Kak Ria tampil dengan boneka Susan? Ya, terima kasih ya Nagita. Pertanyaannya bagus sekali itu. Jadi mengingatkan Kak Ria, proses awal karir Kak Ria ya. Di radio Kak Ria sebetulnya sebagai penyiar dengan suara yang normal seperti sekarang ini ya. Tapi kemudian Kak Ria ingin menyalurkan bakat Kak Ria
bakat yang terpendam ya Kak Ria. Iya, bakat yang terpendam. Mendamnya itu dalam banget. Iya, mendemnya jangan dalam-dalam. Kapan keluarnya nanti? Jadi kalau ada bakat, dikeluarkan adik-adik. Siapa tahu nanti ada teman, ada guru, ada kakak, ada orang tua yang bisa memoles bakat kita atau semakin memperdalam supaya semakin terampil. Waktu di radio, Kak Ria merasa bahwa kenapa enggak ya saya keluarkan suara palsu, suara Susan yang Kak Ria sudah melatihnya sejak masih SMA karena dulu Kak Ria pernah latihan teater. Teater itu drama. Drama, ya teater. Oh, jadi dari dulu ya? Dari dulu sebetulnya. Jadi makanya Kak Ria bilang tidak tiba-tiba, semua ada prosesnya. Kalau kalian mau belajar, berlatih konsisten, maka keterampilan itu akan tergali semakin dalam dan alhamdulillah Allah rezekikan melalui bakat tersebut. Jadi karena di radio saya mengeluarkan bakat yang lain, yaitu dengan suara palsu, ternyata banyak yang mendengarkan dan kemudian juga akhirnya mendapatkan tawaran untuk menyanyi lagu anak-anak. Maka lagu album yang pertama, Si Kodok, langsung banyak yang dengar. Palingan juga orang tua kalian. Dulu waktu masih kecil orang tua kalian itu palingan teman Susan. Masa sih Kak Ria? Lah masa konjaku puek-puek Kak Ria? Iya, emang pantaran Susan sudah tua-tua. Konjaku puek-puek. Itu anak-anaknya sekarang. Itu yang sekarang lagi lihat anak-anaknya. Ya ampun, lah kok aku pancet. Kamu pancet aja segini aja, jangan tua-tua lagi. Nanti Kak Ria nggak bisa gendong. Gitu, jadi adik-adik tidak perlu malu-malu untuk menyalurkan bakat, ya. Justru ketika kita salurkan bakat kita, banyak orang di sekeliling kita yang mendukung. Artinya banyak yang ngasih masukan, kritik yang membangun, sampai akhirnya mau dengan sukarela membagikan ilmunya buat kalian. Asal kalian semangat dan tetap konsisten. Kamu gendong diam. Ada Kak Sulis. Ya, bagaimana Nagita? Seperti itu ceritanya berawal di radio. Kak Ria, saya ingin bertanya. Lah, kan saat itu Kak, gimana Susan bisa jalan? Kan saat itu Kak Ria masih ada di tempat. Gimana caranya Susan bisa jalan? Ya, bagaimana yang tadi itu ke sini Susan itu. Nah, kan kalian secara imajinatif atau imajinasi kalian itu berarti sudah terbawa dengan penjelasan Kak Ria. Tadi kan Kak Ria bilang, oh Susannya lagi mandi gitu. Imajinasi kalian, oh benar-benar mandi gitu kan. Sampai kemudian akhirnya, sini San gitu. Terus dia akhirnya datang kan, mendekat sama Kak Ria. Anjan Kak Ria ini pembohong. Iya, bukan. Itu bagian dari seni ventriloquism. Itu bagiannya. Artinya, sebagai ventriloquist bisa menanamkan imajinasi kepada para penonton atau pendengar, sehingga seolah-olah si Susan ini adalah hidup, mandi, kemudian juga berjalan sendiri, akhirnya datang nyamperin Kak Ria, ya kan? Semuanya pada percaya seperti itu. Karena memang ventriloquism itu, atau seni berbicara dengan suara perut, itu sulap suara, menghidupkan boneka. Jadi penonton, pendengar seperti yakin bahwa si Susan memang hidup. Ya iyalah Kak Ria, kan aku juga ngomong sendiri, mandi sendiri, dan aku juga mandiri. Seperti itu kan, sampai si Iris bertanya bagaimana Susan bisa nyamperin sampai ke situ.
Ini bagian dari pertunjukan ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya. Untuk bisa ventriloquism itu belajar di mana? Iya. Apakah Kak Ria juga mengajar ventriloquism? Oh iya, tadi Kak Ria udah singgung ya, guru-guru atau senior-senior Kak Ria banyak. Ada Pak Gatot Sunyoto dan juga ada komunitas para ventriloquist yang berbagi ilmu. Kak Ria juga belajar dari sana juga, dan Kak Ria juga kemudian mengajarkan bagi mereka yang menginginkan. Jadi ada komunitas juga, komunitas lain yang mengundang Kak Ria untuk bisa memberikan workshop secara virtual, ya Kak Ria berikan sesuai dengan kebiasaan Kak Ria. Jadi saling berbagi ilmu memang, selain ilmu itu kita terapkan sendiri, ilmu itu juga kita bagikan kepada mereka yang serius ingin belajar. Ya, kalau serius ingin belajar, Kak Ria yakin hasilnya pasti mengikuti prosesnya. Ya, hasil tidak mengingkari proses. Lama tidaknya bergantung kepada kemampuan dan kemauan diri kita, niat kuat atau tidak, dan tentu saja Allah menghendaki bahwa kalian kalau memang ditakdirkan untuk meraih peran atau profesi sebagai ventriloquist, ya akan sampai juga, ya. Gitu, Nagita. Emang Nagita cita-citanya pengen jadi apa? Polwan. Jadi polwan. Wah, keren. Kayak Susan dong. Iya, aku juga kepengen jadi polwan. Polisi wanita. Iya, tapi sekarang aku masih jadi polisi tidur. Belum jadi polwan. Iya, polisi tidur. Ya, kalau banyak tidur jadi polisi tidur. Iya, semua orang yang melewati aku pasti gonjal. Berikutnya ada lagi bertanya? Saya ingin bertanya di manakah komunitas ventriloquism? Di Surabaya. Surabaya. Oh, sebetulnya sementara ini masih secara virtual. Artinya kalau mau nyari ada kok di Instagram, di Facebook, ada komunitas ventriloquist. Kalau memang mau nyari, silakan aja. Silakan cari browsing aja. Pasti ada. Ya. Dan sementara ini karena pandemi ya, jadi kita komunikasinya, festivalnya melalui online. Tapi sebelum-sebelumnya memang diadakan di Jakarta. Jadi belum sampai ke luar Jakarta, karena kebanyakan memang teman-teman dari Jakarta. Gitu. Padahal banyak ventriloquist yang dari dari Pekanbaru, Riau, Medan, Jogja, Surabaya, banyak. Ngumpul semua melalui sosmed. Gitu. Ada yang tertarik jadi ventriloquist di antara kalian yang ada di sini? Iya Kak, yang suaranya nggak ada, artikulasinya kurang jelas, kayak gitu bisa nggak ya? Maksudnya si anak tersebut artikulasinya kurang jelas. Artikulasinya kurang jelas. Sebetulnya sih ya ventriloquist ini menyamarkan gerak bibir. Maksudnya itu supaya bibirnya tidak bergerak. Padahal kalau ada anak yang artikulasinya tidak jelas, justru harus diperjelas. Menurut saya malah jangan belajar ventriloquist dulu sampai artikulasinya jelas. Jadi sebaliknya ya, untuk teman-teman yang artikulasinya tidak jelas, jangan belajar ventriloquist dulu. Jadi belajar artikulasinya diperjelas dulu, olah vokal kayak gitu bisa juga ya. Jadi latihan baca aja A, B, C, D gitu. Jadi gerak bibirnya justru harus ditunjukkan. Iya kan? Tujuannya itu kan untuk artikulasi ya. Iya,
Lah kayak aku gini nih, gimana? Tambah. Tambah repot le aku ini. Iso emek mangat ningkem. Gak iso ngomong Bisa ngomong F. Iya. Ya kayak susah nih berarti teman-teman. Jangan khawatir adik-adik. Kalian yang belum. Maksudnya itu bisa artikulasinya jelas. Ya, ini ya, tolong volume teman-teman yang lain yang di situ bisa dikecilin, hanya yang bicara aja mungkin. Ya, jadi si anak ini memang artikulasinya nggak akan bisa jelas, Kak, karena mungkin ada hambatan di lidah atau di gigi atau di dalam rongga mulut intinya. Jadi apakah bisa diajarkan gitu yang kurang bisa verbal itu, Mbak? Beda ya. Tetap beda ya. Beda. Jadi sebetulnya ini lebih kepada mengalihkan suara kan sebetulnya. Jadi seorang ventriloquist itu mengalihkan suara pada boneka. Untuk teman-teman yang secara verbal artikulasinya tidak begitu jelas, justru mereka harus senam mulut misalnya, atau latihan menyebutkan huruf-huruf dengan jelas gitu ya. Olah vokal menurut saya malah latihan vokal ya untuk senam mulut. Lebih ke senam mulut, olah vokal. Nah, itu mungkin yang akan membantu supaya artikulasinya lebih jelas. Seandainya ada, ya sebetulnya sama ya, kesulitan kita tuh menyebutkan huruf yang bilabial. Benar nggak sih? Untuk teman-teman mungkin yang punya masalah pada rongga mulutnya atau ada hambatan pada pengucapan, itu justru harus lebih istilahnya itu lebih ngegas. Kalau misalnya kita mau ngomong tuh malah harus lebih ngegas ya. Misalnya B gitu kan. Justru harus dilatih seperti itu dengan power gitu. Ini dari sisi saya. Nah, nggak tahu kalau dari psikolog atau mungkin memang dari terapi, dari terapisnya itu bagaimana. Tapi mungkin dari sisi saya, kalau saya mengatakan lebih baik olah vokal. Begitu. Lah nanti kalau mereka itu membawa boneka, lah mereka jadi ventriloquist gitu lah. Lebih sulit lagi karena mereka harus dua suara kan, suara dirinya sendiri dan suara yang dialihkan pada boneka. Iya, tambah repot nanti. Tambah repot. Terus latihan diri si Ani. Iya. Gitu kalau menurut saya. Oh iya, siap Susan. Dikandani gak percaya. Kak Iris itu loh, Kak. Ya Kak Iris ya sebagai moderator. Pasti punya pengalaman tuh awal-awal menjadi moderator ya. Kak Ria, saya ingin bertanya. Apa bedanya public speaking dan olah vokal? Yang itu tadi ya. Olah vokal itu salah satu bagian dari public speaking. Olah vokal itu masih dasar untuk bagaimana mulut ini, anatomi mulut ini, atau cara pengucapan, atau termasuk latihan nafas, itu adalah olah vokal. Jadi bagaimana vokal kita, nada tinggi, nada rendah, kemudian falsetto, atau mungkin juga yang suara dalam, suara ngebas gitu kan. Bagaimana suara itu bisa stabil. Itu lebih kepada teknik berbicara atau bernyanyi atau memperpanjang nafas. Nah, itu olah vokal. Kalau public speaking itu lebih kepada kontennya. Nah, kalau kita ini latihan ngomong, mau ngomong apa? Nah, gitu. Kalau public speaking itu lebih luas lagi. Bukan hanya ngomong, tapi ngomong apa, ngomong pada siapa, dengan media apa, kan seperti itu. Jadi public speaking bagi mereka yang istilahnya dia sudah olah vokalnya udah lebih baik, ya, karena
ketika kita berbicara atau berbicara di depan umum atau public speaking, kalau kita tidak punya atau tidak latihan olah vokal dulu atau memahami vokal kita, cara pengucapan dan penyampaiannya, maka itu menjadi apa ya? Olah vokal tuh dasarnya gitu, dasarnya dulu. Tapi kalau public speaking, ketika kita berbicara itu lebih ke kontennya atau cara kita tampil di depan umum. Wah, keren banget itu. Ada yang sudah pakai baju warna-warni, duduk berdampingan, hijau, oranye, coklat, iya kayak Pak Denggule. Itu siapa itu, San? Itu Bu Sulis. Bu Sulis. Halo. Halo, Susan. Duduk. Ayo itu agak mundur. Nah, halo Susan. Ada teman-teman di sini. Aku berdua tak. Kami di sini berdua aja. Kalian iya, siapa itu sih ngomong dadah? Siapa? Ini Reni namanya. Iren. Terus siapa lagi? Mbak Dena. Mbak Dena. Mbak Umpa. Mbak Umpa. Siapa? Mbak Deva. Sama Deva. Mbak Deva. Mbak Deva. Mbak Deva. Mbak Deva. Mbak Deva. Susah lo bilang Mbak Deva. Sama Sudah. Oke. Di panggung, Rek. Di panggung. Kayak aku di panggung. Aku boleh tanya. Boleh, silakan. Mau tanya apa? Kak, kenapa Susan kok nggak besar-besar? Iya, kenapa ya Susan kok nggak besar-besar ya? Susan aja deh yang jawab. Lu kok nangis? Lu kok nangis? Kenapa? Aku soalnya itu salah minum vitamin. Salah minum vitamin? Iya, kalau temen-temen itu kan minum vitamin A, D, C, D, E, K. Vitamin A, D, E, K. Kalau Susan? Aku salah. Apa yang Susan minum? Aku minum vitaminnya itu bukan A, D, E, K. Terus minum vitamin apa? Vitaminnya itu vitamin Z. Vitamin Z? Mana ada vitamin Z? Iya, aku itu dulu vaksinnya juga keliru. Oh, jadi Susan vaksin juga? Iya. Kalau adik-adik kan ada vaksinnya, tuh vaksin apa aja dulu? Ingat nggak? Polio. Terus apa lagi? Vaksin apa lagi dulu waktu masih kecil? Apa aja? BCG. BCG. Kan banyak ya vitaminnya, vaksinnya adik-adik. Kalau Susan COVID. Oh iya, vaksin COVID juga dong. Tapi kan lansia. Iya, lansia dulu. Itu dulu vaksinnya itu keliru. Vaksinnya vaksin apa? Vaksinnya ABG. ABG? Emang ada? Iya, aku vaksin ABG. Jadi nggak tua-tua. Vaksin ABG. Ya memang Susan nggak bisa gede-gede adik-adik. Kalau Susan itu makin gede, kasihan Kak Ria, nggak kuat gendongnya. Iya loh, aku tuh sebetulnya ya kasihan Kak Ria kok. Makanya wis ini wis. Supaya Susan selalu ada di dekat Kak Ria, digendong terus kuat. Nanti kalau tambah gede, lebih gede dari Kak Ria, repot. Mau ada tanya lagi? Boleh. Mau tanya apa?
Oh ya, bagaimana awalnya Kak Ria bisa menemukan bakat Kak Ria di bidang seni yang Kak Ria tekuni? Sekarang apa ada peran orang tua Kakak dengan menemukan bakat ini? Wah, bakat yang Kak Ria. Dari Fitri Nurani. Bakat ini sebetulnya Kak Ria sadari ketika masih kecil. Sekecil apa Kak Ria? Sak semut? Sok semut. Emang Kak Ria dulu sekecil semut. Dulu waktu Kak Ria masih SD malah ya. Waktu masih SD seusia kalian yang masih SD nih ya. Itu Kak Ria suka ngaji kan. Jadi ngaji di pengajian majelis taklim gitu ya. Seperti kalian juga mungkin ada juga yang ikut ngaji. Pada saat ngaji itu Ustadz Kak Ria menyuruh Kak Ria untuk menjadi MC. Nah, seperti Iris sama Nagita sekarang ya, jadi moderator. Itu karena Kak Ria nurut waktu disuruh menjadi MC atau menjadi pembawa acara. Dari situlah bakat Kak Ria tergali. Sebetulnya Kak Ria nggak bisa ngomong, tapi dibikinkan teksnya. Disuruh ngapalin tulisannya. Ya Kak Ria apalin. Ketika acara berlangsung, alhamdulillah lancar jadi MC-nya. Terus Kak Ria juga disuruh ikut lomba. Kak Ria ikut lomba. Lomba apa Kak Ria? Lomba lari. Kok lari? Ya nggak ada hubungannya sama sekarang. Lomba makan kerupuk. Kalau lomba makan kerupuk ya nggak ada hubungannya sama sekarang. Ya lomba apa? Lomba baca puisi. Hah? Lomba baca polisi? Lomba baca puisi. Bukan polisi. Lomba baca puisi. Dan beberapa kali alhamdulillah menang. Sampai SMP dan SMA Kak Ria tetap ikut lomba baca puisi. Di situ tergali. Kak Ria juga ikut teater, main drama, ngisi acara di radio, kayak gitu. Jadi bintang tamu bersama grup teater Kak Ria. Sampai akhirnya di TVRI ada buka pendaftaran sebagai penyiar Bahana Remaja. Dari situ baru kemudian bukan hanya di radio, tapi juga di televisi. Prosesnya panjang. Jadi adik-adik, mumpung seumur kalian begini, gali bakat. Jangan malas-malas, harus terus konsisten, disiplin untuk berlatih. Ya, Iris, Nagita, dan juga teman-teman yang lain. Kalau yang ya, Bisa mengisi suara tulisan. iya. Ini Andre mau tanya. Apa Andre? Bagaimana? Maria Anes, ya, Andre. bagaimana kalau bisa suara tulisan? Maksudnya teknik mengisi suara Susan itu bagaimana Kak Ria? Tekniknya pakai pernafasan atau bagaimana? Baik. Oke, Andre, pertanyaannya bagus ya, lebih kepada tekniknya ya. Ya, sebetulnya saya ngomong sendiri kan. Sebetulnya kan saya ngomong sendiri. Lah aku iki lho lah apa? Kamu tuh hanya lip sync ya. Susannya itu berperan hanya lip sync, hanya umi-umi tok. Istilahnya itu lambene cuma umi-umi. Tapi sebetulnya yang ngomong itu ya Kak Ria semuanya. Kak Ria bertanya, Kak Ria jawab. Ngomong dhewe kayak wong edan. Enggak, ini bagian dari pertunjukan. Mengisinya bagaimana? Ya gitu, ngomong sendiri aja. Cuman ketika suara palsu yang keluar, suara Susan yang keluar, bibir Kak Ria tidak bergerak. Iya, aku ngerti. Ya kalau ngerti ya dia yang bertanya itu loh yang nggak ngerti. Kak Andre. Enggak, ya semua. Kak Andre juga. Jadi begitu Kak Andre, bukannya ngisi seperti kayak kita ngisi aqua, ngisi air mineral diisi gitu, enggak gitu juga, enggak seperti ngisi baterai. Jadi ngomong sendiri aja. Tapi ketika suara palsu yang keluar, bibir Kak Ria diem. Tapi
Aku sing umi-umi. Jangan keliru ya, San ya. Ya enggak lah. Jangan sampai pas Kak Ria yang ngomong terus kamu umi-umi. Enggak, aku eling kok. Bagianku yang mana? Bagian Kak Ria mana? Bagianku ya anak dewe. Gitu. Seolah-olah jadi ngomong berdua. Padahal yang siji ya, Kak Ria. Padahal wong siji. Aku cuma itu peran pembantu. Enggak. Kalau kalian tahu ada dalang, dalang itu yang memainkan wayang-wayangnya. Nah, ini wayangnya. Iya, aku wayangnya. Kak Ria dalangnya. Kadal karo walang. Susah ini. Iya, kadal karo walang. Oh, jadi dalang. Iya. Gitu Kak Andre, kalau udah biasa jadi seperti ngomong berdua, tapi kalau masih latihan di depan cermin, itu saat-saat yang memang harus kerja keras, ya, harus latihan lebih giat lagi di depan cermin. Mintalah orang tua atau kakak atau siapa saja yang dekat dengan kalian untuk menjadi penonton, pengkritik yang kemudian membetulkan atau memberikan saran-saran supaya kelihatan dialog yang hidup antara satu orang dan orang lain dan bonekanya. Dan bonek, aku jadi satu boneka toh. Ya udah. Dan adiknya dan saudaranya dan Tuan Putri. Oh, enak aja. Gitu Kak Andre. Kalau Kak Andre mau silahkan mencoba di depan cermin dulu ya latihannya. Iya, latihan ngomong dewe. Dan temukan boneka yang pas. Gimana? Kak Ria, ini ada pertanyaan dari WA chat. Ini dari Ana Octavia. Halo Kak Ria dan Susan yang makin gemesin, apa dengan latihan pernapasan dari perut bisa membantu kita agar tidak perlu capek saat bersuara, terutama ketika di depan audien? Kapan sih Susan main ke Semarang biar bisa ketemu teman-teman di rumah difabel? Di Semarang ya yang tanya. Oke. Sebetulnya latihan pernafasan diafragma itu penting buat siapa saja, bukan hanya sebagai pemain ventriloquist, bukan hanya untuk public speaking, bukan hanya untuk penyanyi. Jadi sebetulnya pernapasan diafragma itu penting buat siapa saja, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena pernapasan diafragma, ya kalau dibilang pernapasan perut ya, itu justru pernapasan yang sehat. Oh gitu Kak ya. Kayak apa sih pernapasan perut? Itu bernapas untuk mengaktifkan diafragma. Di dalamnya kita paru-paru kita, ya paru-paru kita. Kalau kita bernapas dengan pernapasan diafragma, paru-paru kita mengembang, mengoptimalkan fungsi paru-paru sehingga oksigen itu lebih banyak yang kita serap, ya. Jadi oksigen yang terserap yang kita hirup itu lebih banyak sehingga paru-paru bisa berkembang dan kemudian juga akan menyehatkan paru-paru. Nah, bagaimana pernapasan diafragma? Secara singkat ya, kalau kita bernapas, tarik nafas. Kalau kita tarik nafas, perut kita itu mengembung. Loh, kok kembung malah? Ya gak enak lek tambah kembung Kak Ria. Bukan kembung sakit. Oh, bukan sakit. Bukan kembung sakit, tapi kalau kita bernapas, bayangkan ada balon, ya, balon. Kalau kita tiup kan dia mengembang tuh, ya kan? Nah, ketika kita bernapas itu kan menarik oksigen masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu perut mengembang. Ketika kita hembuskan, akhirnya mengecil, ya. Jangan kebalik. Kita bernapas dengan pernapasan diafragma itu ketika kita tidur. Tanpa kita sadari, kita sudah bernapas dengan benar, yaitu bernapas dengan perut atau pernapasan diafragma. Coba aja perhatikan orang yang tidur. Ayah atau bunda, kalau lagi tidur,
Apalagi kalau ngorok. Apalagi kalau ngorok. Kalau lagi menghirup udara, perutnya kan langsung membesar. Ketika menghembuskan, mengempes. Nah, itu namanya pernapasan diafragma. Kalau kita mau sadari, kita seharusnya bernapas seperti itu setiap saat. Iya, tapi kan kebalik kadang-kadang nggak ya. Kadang-kadang kebalik. Begitu kita napas, ini yang dadanya yang mengembang. Nah, itu salah, itu bukan diafragma, ya. Bukan gitu, bukan dada, tapi perut. Nah, caranya tidur telentang, coba perutnya dipegang, tarik nafas, perutnya mengembang, buang nafas, jangan buru-buru gitu juga, buang nafasnya jangan gitu, buang nafasnya gitu, perutnya mengempis, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis, gitu. Itu yang benar, pernapasan diafragma itu membuat nafas kita jadi panjang, jadi kalau ngomong nggak kehabisan napas, apalagi kalau nyanyi. Lale kentean napas ya pakai oksigen. Pakai oksigen. Masa ada MC pakai oksigen? Masa ada penyanyi pakai oksigen? Ya enggak, San, ya kan? Jadi ngaturnya di situ, nahannya di perut memang. Makanya dibilang suara perut. Untuk kekuatan, ya. Gitu, Iris. Iya. Mbak, Kak Ria, ini ada pertanyaan dari grup chat. Gimana? Ini dari Fitri Nurani. Bagaimana ceritanya kok nemu model Susan yang cantik dan centil? Cie. Aku dituji. Aku dituji. Iya. Berarti aku cantik kan ya? Sudah 36 yang bilang aku cantik. Waduh, dihitung sama Susan. Iya, tak hitung yang memuji aku nggak banyak sih, tapi sampai sekarang 36. 36. Sebetulnya kan awalnya Susan ini karakternya tercipta ketika Kak Ria siaran di radio. Susan secara fisik ini belum hadir waktu itu. Baru kemudian ketika ditawari untuk menyanyi, otomatis kan butuh untuk video klipnya gitu kan, berarti harus ada videonya, harus tampil. Nah itu Kak Ria mikir, beli di mana ya? Cari di mana ya? Ketemulah aku. Ketemulah Susan. Di mana San waktu itu? Di mall di Surabaya. Mall di Surabaya, mall yang paling tua. Apa? Mall apa? Di situ Kak Ria nemu si Susan. Dia lagi sendirian. Kak Ria pikir, ini nih yang cocok untuk mewakili karakter yang saya mainkan ketika saya siaran di radio. Bener nih, ini nih berponi, tembem. Aku mau gitu. Iya, langsung negosiasi. Apa? Negosiasi. Negosiasi. Iya, Negosiasi. Mau bawa pulang deh. Iya, alhamdulillah aku yang dipilih. Padahal banyak waktu itu ya. Padahal setelahku Akeh, Ayu, cantik, terus juga jelita. Kak Ria nggak nyari yang jelita. Kak Ria nyari yang raut wajahnya menunjukkan anak yang cerdas. Kak Ria pilih kamu. Alhamdulillah, terima kasih. Oh lolo, Terima kasih. Iya. Aduh. Aku gemes ya. Loh, kok kebalik? Harusnya Kak Ria gemes sama kamu. Kali ini aku. Oke. Gitu. Jadi kalau nyari karakter suara sama karakter wajah harus nyambung, ya. Jangan sampai kalian punya karakter suara besar. Hai adik-adik, aku tidak akan merasa malu untuk bisa bermain dengan kalian. Suaranya gitu, tapi terus yang diambil bebek. Kan gak cocok. Bebek yang imut, yang lucu, suaranya gede. Kalau suara gede, karakter yang kita pilih itu King Kong. Iya. Godzilla. Apalagi Buto. Iya, Buto. Bisa kayak gitu adik-adik ya. Atau harimau. Iya ya.
Gitu Kak Iris, harus pas ya antara karakter vokal dengan karakter fisik boneka yang akan kita jadikan partner untuk tampil di publik. Iya. Bisa, bukan hanya jadi ventriloquist, jadi pendongeng juga bisa. Jadi guru apalagi. Ya kan, merayu murid-muridnya yang masih TK, playgroup. Setengah mati. Iya. Gimana? Kak Ria punya boneka Susan berapa? Wah, kalau Susan satu aja. Iya, aku nggak mau diduakan. Iya loh. Nggak mungkin ada 2 Susan. Iya, nggak mungkin ada 2 Susan. Boneka yang lain boleh. Iya, tapi aku jangan. Boneka yang lain, karakter yang lain. Boneka yang tadi karya bersuara nenek, ya harus boneka yang wajahnya tua, ya. Ya jangan aku, Kak Ria. Enggak. Jangan sampai ya suaraku jadi nenek-nenek. Enggak. Berarti Susan dah tua dong. Enggak, aku nggak mau. Enggak, iya maka itu. Aku segini aja. Iya, segini aja. Mudah-mudahan kalian masih bisa menyuarakan dengan dengan suara Susan. Seterusnya, kalau suara Kak Ria yang berubah ya. Jangan, Kak Ria. Loh, siapa tahu kalau Kak Ria makin tua, mungkin suara Kak Ria jadi berubah. Jangan. Iya, Kak Ria nggak kepengen. Jangan, pokoknya jangan. Iya, enggak. Jangan sampai ya Allah. Bismillah. Karya. Oh, minta Karya nyanyi. Oh, nyanyi. Nah, sebetulnya saya udah siapin single saya yang kemarin baru rilis, sudah siap untuk ditayangkan. Mau denger? Boleh. Mau. Ini lagunya. Nanti hostnya mau puterin lagu Kak Ria. Semoga ya bisa sumbangsi untuk anak-anak Indonesia, sehingga anak-anak bisa mendengarkan lagunya sendiri, lagu anak-anak, bukan lagu dewasa. Iya, semoga bisa diterima ya laguku ini. Setelah sekian lama. Iya, akhirnya aku nyanyi lagi. Makanya judulnya Susan, nyanyi lagi. Selamat mendengarkan. Gimana, Kak? Ini laguku yang terbaru. Rungokno ya, Rek. Rungokno deloken. Ojo lali like. Apa itu like? Like. Oh iya. Suaranya mana? Udah, suaranya. Ya, mana suaranya udah keluar? Tolong. Suaranya nggak terdengar ya, Kak? Iya. Oke, sedang dibetulkan. Jadi pionirnya, maksudnya ada sambil menunggu yang membetulkan, Kak. Mau tanya. Boleh. Apa? Kalau anak kecil pun bisa ya jadi ventriloquism itu ya, Pak ya? Bisa banget, bisa banget. Jadi sebetulnya untuk menjadi ventriloquist itu nggak pandang usia, cewek maupun cowok. Mau suaranya besar, mau suaranya kecil, bebas. Yang penting dia bisa memerankan 2 karakter, dirinya sendiri dan karakter bonekanya. Nah, untuk karakter bonekanya, pilih atau latih suara palsu kalian yang kalian punya. Kalau udah mantep, baru cari bonekanya. Bonekanya yang pas.
jangan tadi yang Karya bilang, jangan antara vokal sama fisiknya itu jauh berbeda. Kayak Susan gini lah, karakter vokalnya kan seperti itu. Iya kayak gini. Anaknya ya gini nih, cantik. Iyalah, kan tadi ada yang bilang aku cantik. Nah, ini seandainya belum bisa melihat dengan jelas, nanti mungkin akan dikirim linknya ya, supaya lihat sendiri-sendiri deh di rumah dari handphonenya masing-masing. Kalau seandainya lagu ini tidak bisa didengarkan ya. Iya kan, lagunya kan serat kambing embek-embek, serat kucing meong-meong. Bercerita tentang banyak suara dari berbagai binatang. Iya, jadi aku Susan nyanyi lagi. Judulnya Susan nyanyi lagi. Udah, itu nanti pasti keluar. Susan nyanyi lagi. Lagunya kayak apa sih? Gitu. Kita juga pengen suara kalian mana? Iya. Public speaking. Suara kalian mana? Tentang suara kan? Iya. Gimana Kak Host? Gimana Kak Host? Ya udah, kalau memang ada gangguan, nggak apa-apa. Tinggal Iris dan Nagita. Kak Ria, ini ada pertanyaan dari grup chat. Ini dari Prisla Audrine. Kak Ria, berapa banyak bonekanya yang awet banget kayak Susan? Karena banget Susan tetap awet muda. Salah, awet kecil. Ya, sebetulnya sih kalau boneka kami punya Kak Ria kali. Iya, punya Kak Ria, boneka Kak Ria tuh ya ada banyak sih enggak, tapi juga tidak sedikit gitu ya. Cuman kalau dibilang awet ya rata-rata awet sih gitu ya. Tapi ya bagaimanapun pasti udah kelihatan warnanya kotor atau ada sedikit kerusakan kayak gitu ya. Sebisa mungkin kita rawat sebaik-baiknya, karena boneka itu bagi Kak Ria adalah partner media dalam berkomunikasi, terutama dalam pendidikan anak usia dini melalui dongeng, melalui nyanyi dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa ya. Bonekanya selalu dibersihkan secara berkala ya, atau ditaruh di tempat yang tertutup sehingga tidak kotor, tidak kepegang banyak tangan juga. Iya, kayak aku ya maunya sama Kak Ria terus. Kalau dipegang orang lain ya aku wedi. Wedi? Kenapa wedi? Ya aku wedi nanti aku merotol ya Oto. Jangan sampai merotol. Iya Kak Ria. Iya, Kak Ria jaga kok. Ya santai ya ditinggal ya. Enggak. Gitu Iris. Ini punya aku. Ini punya aku. Aku yang menang. Aduh, sudah. Ribut aja nih anak-anak. Mendingan nyanyi bareng. Yuk. Itu Susan mau nyanyi. San, siap ya? Siap. Kita nyanyi lagi. Suara kambing embek-embek. Suara kucing meong-meong. Suara bebek kuek-kuek-kuek-kuek. Suara ayam petok-petok. Susan, ayo kita nyanyi lagi. Susan, penyanyi tentang suara. Suara burung cuik-cuik. Suara nyamuk nguing-nguing. Suara semut oe-oe. Suara tokek tok-tok-tok-tokek. Ini lagu suaranya binatang di hutan, mereka bernyanyi. Berkumpul gembira bersenang-senang mendengar Susan bernyanyi lagi. Susan,
Dua lagi dah. Sampun satu. Tanya lagi sayang. Kak Ria. Kak Ria. Ya. Ada. Halo. Kak Ria, setiap kali Kak Ria akan tampil dengan Susan, apakah Kak Ria perlu mempersiapkan skenario? Tentu kita harus siap ya, mau tampil menghibur ataupun juga sebagai narasumber, kita harus siap dengan apa yang akan kita sampaikan. Kalau durasinya yang dibutuhkan hanya beberapa menit, Kak Ria siapkan skenario. Tapi kalau waktunya panjang seperti sekarang ini, ya kan, sejam bahkan lebih, bahkan juga hampir 2 jam, Kak Ria harus siapkan poin-poin yang akan Kak Ria sampaikan. Poin-poin pentingnya apa? Pertama, pembukaan kan, bagaimana ice breaking atau membuka suasana sehingga penonton atau audiens bisa memberikan perhatian kepada kita, ya kan? Bisa dengan lelucon, sapaan atau apapun, ya kan? Baru kemudian menyebut yang terhormat siapa, penyelenggara acara, pembawa acara dan sebagainya, termasuk juga audiensnya siapa aja kita sebut, mereka senang pasti kan, kayak Iris, Nagita, ya kan, Ibu Safitri terutama yang sudah membuat kita semuanya bisa bertemu walaupun secara virtual, ya kan, dan juga kakak-kakak yang lain, hostnya, adminnya, banyak deh pokoknya kayak Kak Tara yang kontak sama Karya ya, sama Kak siapa ya, Kak Hora ya, Kak Hora, bener nggak sih? Roha. Namanya unik Kak Roha, ya kan? Dan semua termasuk juga yang sekarang saya baca misalnya Kak Feti, Nyonya Sumardi, kemudian Harian Surya juga, Kak Alfia, Kak Ana, ya kan? Semuanya bisa, Kak Evita, kita sebut dari yang sudah terlihat ini ya. Karena sebetulnya pertemuan virtual seperti ini tuh agak lebih susah daripada bertemu secara langsung, ya kan? Kalau bertemu secara langsung saya tahu responnya. Kalau sekarang saya nggak tahu responnya, apalagi videonya ditutup. Iya kan? Saya nggak tahu nih mereka ini mendengar apa enggak, menikmati apa enggak gitu ya. Tapi ya insya Allah bagi yang bersungguh-sungguh, nah itu dia Kak siapa namanya? Priscilia ya. Priscilla. Ya. Dari Bali. Iya, senang sekali. Dari tadi saya amati ada respon yang bagus, senyum-senyum. Jadi saya, ada yang ini ya, ada yang terhibur. Nyonya Sumardi juga kan. Jadi senang gitu loh. Jadi saya tahu. Banget loh. Syukurlah. Kangen banget, udah lama kali. Jadi reuni ya. Betul. Jadi reuni dengan Susan ya kan. Saya senang bahwa ternyata dengan misalnya respon dari keluarnya single saya yang tadi yang kita dengarkan itu sampai ada terharu, bahkan merasa terlempar di masa lampau gitu ya, karena dulu masa kecilnya bahagia. Nah, kalau masa kecil kalian bahagia, bayarkan kebahagiaan itu di masa kecil anak-anak sekarang, anak-anak kita, anak teman, anak tetangga, anak-anak Indonesia semuanya. Ya, kebahagiaan kita dulu, kita bayarkan sekarang untuk anak-anak Indonesia supaya mereka sebahagia kita dulu. Syukur-syukur lebih bahagia daripada kita dulu, ya. Dan istimewa sekali untuk adik-adik dari Yayasan Peduli Kasih, ya. Kalau istilah ABK, sebetulnya kami pun ini juga ABK. Bagaimana tidak? Orang yang baper, boleh dikecilin ya, biar nggak feedback suaranya. Ya, volumenya. Atau ditutup aja. Jadi istilah anak berkebutuhan khusus, saya juga berkebutuhan khusus. Ibu Sawitri juga, siapapun ya berkebutuhan khusus. Kalau karakter saya baper,
suka bawa perasaan. Orang akhirnya ngomong pada saya kan hati-hati, takut-takut saya tersinggung. Iya kan? Nah, misalnya saya yang pemarah ini, orang juga hati-hati ngomong sama saya. Jangan-jangan nanti saya gampang marah, tersulut. Nah, kan? Jadi sebetulnya setiap diri kita itu adalah orang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan umum itu pasti duit. Kita semuanya itu berkebutuhan umum, yaitu duit. Apalagi selama pandemi ya. Wah, tapi kalau kita mikirin ke situ terus, nggak ada habisnya. Mau yang dapat uang belanja atau gajian sebulan 1 M dengan yang hanya sebulan itu 1 juta misalnya. Siapa bisa menjamin siapa lebih bahagia? Apakah yang 10 M lebih bahagia? Yang 1 juta nggak bahagia? Atau sebaliknya? Karena kebahagiaan tidak diukur dari jumlah nominal uang yang kita terima. Iya kan? Kebahagiaan itu bukan dinilai dengan uang. Uang memang bisa memberikan atau menyokong kebahagiaan, bahwa kebutuhan tercukupi semua. Jadi dalam hal itu, iya memang kita bahagia, tidak kurang suatu apa secara ekonomi. Tapi secara mental, kita masih kepikiran ini, masih kepikiran itu. Pada akhirnya kalau kita mentok-mentoknya seperti protes sama Tuhan, yang benar, masa kita protes sama Gusti Allah? Gak bisa juga. Akhirnya kalau kata orang tua dulu bilang, ya wis trimo ing pandum. Ya kan? Kalau memang itu dibebankan kepada kita, berarti kita mampu untuk memikulnya. Allah tidak akan salah menempatkan anak ini pada siapa. Istri yang seperti ini untuk suami yang bagaimana. Suami yang seperti ini untuk istri yang bagaimana. Allah tidak akan salah menempatkan itu. Jadi kalau yang sifatnya tidak bisa ditawar, terima Bu. Sesuatu yang tidak bisa ditawar, terima. Karena innamal usri yusron, innamal usri yusron. Sampai diulang 2 kali loh. Sampai Allah firmankan kalimat itu sampai diulang 2 kali. Ya kan? Fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kayak kita ngomongin anak kecil gitu loh. Ayo cepet makan. Sudah jam 12. Ayo cepet makan. Sudah jam 12. Soalnya tadi kamu sarapannya masih kentang aja, misal. Iya kan? Berarti kan ditanamkan bahwa memang kita layak untuk memikulnya karena Allah selalu membantu kita, selalu menguatkan kita. Kita ini ditempa seperti emas, semakin murni, supaya kita tahu emas itu murni atau enggak, dibakar kan? Semakin dibakar, semakin ketahuan kemurniannya. Kalau tidak dibakar, kita tidak tahu kemurnian emas itu. Harus diuji kan kemurniannya. Nah, enak ya kalau ngomong. Ketika menjalani, Masya Allah. Tapi kalau kita sudah bisa melewatinya, kita sudah melampauinya, memang Allah sedang menempa kita menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi siapa ABK? Kita semua. OBK, kita semua OBK, orang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan umumnya adalah duit. Ya, dengan kesadaran seperti itu mudah-mudahan kita semuanya selalu dikuatkan. Kalau kita mampu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah yang memampukan. Dan terima kasih khusus untuk Ibu Sawitri yang konsisten, istiqomah, dan terus menempa atau mendampingi adik-adik dan para orang tuanya untuk selalu bersama dengan kita, dengan Yayasan Peduli Kasih. Support yang luar biasa juga dari berbagai media, dari berbagai pihak yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Saling mendoakan, semoga apapun yang kita alami secara khusus maupun secara umum, yaitu pandemi ini, bisa kita lalui dengan
baik. Dan kita masalah itu niscaya yang menentukan adalah sikap kita yang benar. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Kak. Ini hanya memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa ada Zoom lagi, yaitu tanggal 14 dengan Bu Sri Murni, Bu Krisdina dari LSPR, London School of Public Relations, LSPR, London School of Beyond Academy, tentang bagaimana menyiapkan ABK, lapangan kerja untuk ABK. Terus tanggal 15 dengan Bu Endri tentang meningkatkan imun tubuh pada saat pandemi ini, ya, karena beliau survivor, ya. Ini untuk siapa saja, untuk yang rawan terhadap kesehatan. Terus tanggal 17 dengan Bu Yanti Lidiati dari SLB di Bandung, dengan anakku, guruku, bagaimana proses orang tua bisa menghargai anak apapun kondisinya. Dilanjutkan Mas Iris sama Mbak Nagita. Ya, sayang. Sudah langsung ngomong Mas Iris. Kita akhiri ini ya. Terima kasih. Terima kasih atas segala segala kontribusi dan waktunya kepada teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Ria yang sudah dengan Susan juga sudah nyanyi bareng tadi ya. Sama Kak. Iya, terima kasih semua pada teman-teman yang lain. Insya Allah ini akan ada di YouTube channel dari Surya dan Tribun News. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tutup ya.